Hai, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang topping kaktus. Manakah yang terbaik dari mereka? Jadi, ini ada 5 yang pernah saya pakai. Ini ada pasir malang, kemudian ada pumice, batu apung, kemudian ada batu hitam. Ini adalah batu alor, namanya batu alor ya. Biasa orang juga sebut batu alam. Kemudian akadama ini adalah tanah yang dipadatkan dari Jepang. Kemudian ada pasir malang merah. Dan yang ini adalah perlite. Ini saya tidak pernah pakai. Tapi kenapa saya masukkan? Karena pernah ada yang tanya, kalau pakai perlite gimana? Oke, saya jelaskan satu-satu ya. Yang pertama, ini perlite. Ini sangat saya tidak sarankan untuk dipakai. Kenapa? Karena perlite ini masanya sangat ringan. Kena angin aja dia terbang. Apalagi ketika kalian gunakan sebagai topping. Seperti itu. Jadi, kalau kalian gunakan untuk topping, otomatis ketika kalian siram, ini pasti akan terbang. Gak usah kalian siram, kalau ada angin besar aja, dia pasti akan terbang. Jadi, ini sangat tidak saya rekomendasikan. Oke, yang sudah saya pindah dulu. Kemudian ada pasir malang merah. Nah, ini langsung saya bahas dua langsung ya. Nah, pasir malang merah dan hitam ini apa bedanya? Nggak ada. Ini adalah sama. Jadi saya beli yang pasir malang merah ini karena waktu itu yang hitam nggak ada. Ini sebenarnya sama aja. Dan kalau digunakan untuk topping ini juga cukup bagus lah. Dan yang warna merah ini ketika mengering juga cukup kelihatan. Kalau yang hitam ini kadang nggak kelihatan ya, dia sudah kering atau enggak, tapi kelihatan dari teksturnya. Nah, yang saya tidak suka dari pasir malang, teksturnya dia itu kan agak kasar ya, dan gimana ya, tajam gitu loh. Takutnya tuh kayak melukai bodi kaktus. Ini yang saya takutkan. Seperti itu. Jadi kadang juga pakai ini. Untungannya cuma kalau pakai pasir malang ini lebih hemat. Harganya juga cukup terjangkau, tidak mahal. Kemudian ada pumice. Nah, pumice sendiri ini cukup bagus ya. Cuma dia masanya juga ringan karena batu apung. Dan cukup bagus digunakan sebagai topping. Dan ketika air mengering, dia juga cukup kelihatan lah perbedaannya antara kering atau basah. Nah, kemudian ada batu hitam atau batu alor ini. Nah, ini menurut saya ini adalah yang paling bagus. Paling bagus dalam artian good looking, bukan fungsinya. Kalau fungsinya dia nggak menyerap air, jadi kayak kalau dipakai dia akan mengurangi penguapan dari media tanamnya. Penguapannya sedikit lebih lama, seperti itu. Jadi kalau pakai pot plastik, kemungkinan penguapan dari media tanamnya ketika disiram akan jadi sedikit lebih lama. Jadi saya sekarang nggak pakai ini karena ya penguapannya lebih lama. Tapi kalau untuk difoto sebagai, kalau dilihat memang lebih cakep pakai ini. Nah, ini cocoknya kapan? Ketika dipakai untuk pot-pot yang berpori besar. Contohnya adalah terakota, kemudian pot-pot keramik cocok pakai topping ini. Kemudian yang terakhir ada akadama. Nah, kalau ini terbaik fungsinya. Tapi kadang kalau akadama ini lama-kelamaan hancur ya. Kalau kena air, lama-kelamaan akan hancur. Tapi dia ini kan juga berpori, penguapannya juga normal, dan dia ini paling kelihatan. Kalau medianya kering tuh dia paling kelihatan. Jadi ini salah satu topping terbaik sebagai indikator. Oh, media ini sudah kering, sudah saatnya disiram. Kelihatan dari akadamanya kalau sudah mulai mengering. Jadi saya paling suka adalah memakai topping ini, akadama ini, apalagi untuk pot-pot plastik. Oke, saya kasih contohnya.
beberapa. Oh iya, untuk topping sendiri ya, untuk topping sendiri ini bukan untuk sekedar biar penampilannya lebih cakep, enggak. Ada fungsinya. Fungsinya juga sebagai salah satunya sebagai indikator air tadi ketika medianya sudah mulai kering. Indikatornya juga yang pertama dari toppingnya, kelihatan mengering atau enggak. Kemudian yang kedua adalah kalau kalian tidak menggunakan topping, itu medianya akan lebih rentan terkena rumput seperti ini. Jadi akan lebih gampang ditumbuhi tanaman-tanaman lain yang tidak kita harapkan. Rugi gak sih ditumbuhi seperti ini? Rugi lah. Karena kalau ditumbuhi rumput seperti ini, kan nutrisinya jadi terbagi ya. Jadi kan kalian gak mau kalau tanaman kesayangan kalian berbagi nutrisi dengan rumput. Ngapain juga. Tapi ketika kalian kasih topping, nah seperti ini, dia akan lebih gak gampang ditumbuhi rumput. Kenapa? Karena kan media intinya, media tengahnya itu ketutup dengan topping sehingga gak kena matahari secara langsung. Ya kadang ada, tapi sedikit kok, tinggal dicabut aja. Kalau begini kan langsung semua gitu kadang. Dan pertumbuhannya pun sangat cepat. Oke, sekarang kita kasih contoh. Ini saya menggunakan pasir malam merah. Ini pasir malang yang hitam. Oh ya, ini Star Kleci, ini insektisida. Untuk pembahasan Star Kleci bisa kalian klik link di kanan atas. Kemudian ini dengan Pumice. Nah, ini dengan topping batu alor. Ini juga batu alor. Ini juga batu alor. Nah, ini akadama. Ini akadama. Oke, tak bahas satu-satu di potnya ya. Ini memakai pasir malam merah. Ini kondisinya sudah agak sedikit mengering. Jadi kan nggak terlalu kelihatan ya kalau pakai pasir malam merah gini. Lumayan sih, lumayan kelihatan. Dan ini juga cukup bagus. Nah, kalau yang pakai pasir malang hitam ini kadang kalau kering nggak terlalu kelihatan ya. Jadi aku mesti mengangkat potnya. Ini yang pakai batu alor. Kalau pakai batu alor, kalau pakai pot plastik seperti ini, kadang itu penguapannya lama. Nah, kalau penguapannya lama dan medianya basah terlalu lama, takutnya itu akarnya jadi busuk. Seperti itu. Jadi kalau pastikan medianya kalian poros. Menurut saya kalau mau pakai batu alor ini kan memang lebih cakep ya. Tapi jangan pakai pot plastik kalau bisa. Nah, kalau mau pakai pot plastik, saran saya penyiramannya yang sedikit lebih lama. Kemudian Pumice. Pumice ini cukup bagus. Penampilan juga oke. Di penampilan lah bagus lah. Cuma kadang kalau kena siram dia juga gampang terbang. Karena ringan ya masanya ya. Ini kan Pumice, batu napung. Nah, batu alor itu cocoknya ketika dipakai untuk pot seperti ini. Ini pot keramik. Saya memakai batu alor karena kan pot seperti ini juga sudah berpori ya. Penguapannya cukup besar. Nah, ditambah dengan batu alor ini, penguapannya jadi berkurang. Karena batu ini kan nggak menyerap air. Jadi sangat cocok ketika dipakai dengan pot seperti ini. Nah, ini juga ini dengan terakota, apalagi terakota. Terakota ini termasuk cepat habis airnya. Penguapannya sangat besar. Makanya kalau pakai pot terakota cocok pakai batu alor ini. Nah, ini juga terakota. Ini saya pakai akadama, ini kurang cocok. Lebih tepatnya gak cocok lah karena sudah penguapan besar. Toppingnya akadama, ini juga berpori, gampang kering juga ya. Jadi penguapannya makin tambah besar.
medianya jadi lebih cepat kering. Nah, ini pot plastik menggunakan akadama yang ini. Ini saya paling suka. Kenapa? Karena indikator akadamanya paling kelihatan. Ini medianya basah. Ketika dia kering, nanti akan berubah warna jadi seperti ini. Nah, beda kan? Ini ketika basah, ini ketika kering. Nah, jujur saya paling suka adalah dengan menggunakan akadama. Tapi kekurangannya adalah akadama ini cukup mahal. 1 kilonya bisa di kisaran 30.000 sampai 50.000. Paling mahal batu alor. Tapi saya kurang suka ya sekarang ya, karena ya dari penguapannya sendiri, kalau pakai pot plastik menurut saya kurang cocok. Apalagi saya termasuk orang yang seneng siram. Bisa seminggu kalau di pot 8 cm seperti ini bisa 2 kali lah, kurang lebih 2-3 kali, tergantung cuaca juga. Jadi cukup jelas ya untuk pembahasan topping kali ini. Intinya semua itu cocok kecuali perlite ini ya, karena perlite ini cukup ringan. Bukan cukup ringan, ini sangat ringan. Yang lain ini cocok-cocok aja, tinggal kalian sesuaikan mana menurut kalian yang paling bagus. Menurut saya pribadi, yang paling saya suka adalah akadama. Yang pertama dari indikatornya tadi, karena perubahannya sangat beda ya, dan dia ini adalah tanah yang cukup halus, nggak setajam kayak akadama, dan nggak seringan pumice. Kekurangannya ya cukup mahal, dan kadang gampang hancur, seperti itu. Ada kelemahan-kelebihnya masing-masing lah. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga membantu dan semoga cukup jelas lah ya.